Kemudian juga ya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya semakin banyak jamaah, semakin banyak pahalanya. Kata Nabi SAW, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Seseorang solat dengan satu orang yang lain, berjamaah cuma dua orang, lebih mulia di sisi Allah daripada dia solat sendiri. Wa salatu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul. Dan solat bertiga lebih baik daripada solat berdua. Artinya solat bertiga pahalanya lebih besar daripada solat berdua. Wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah taala. Semakin banyak jamaah maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan pahala solat jamaah terbanyak adalah solat di Masjidil Haram. Karena jamaahnya paling banyak di mana? Di Masjidil Haram di Makkah. Ya. Paling banyak. Selain 100.000 kali lipat juga dapat pahala yang lain. Dia mendapat bonus dari dua sisi. Pertama solatnya, secara solatnya bernilai 100.000 kali lipat. Dari sisi lain Allah lebih suka dengan solatnya karena ditinjau dari jumlah jamaah yang semakin banyak. Ya, maka seorang berusaha untuk bisa solat berjamaah. Bahkan sebagian ulama, saya pernah baca dari perkataan Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Al-I'lam, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya tatkala seorang solat berjamaah, maka Allah memandang solat dia secara berkelompok, ya. Karena dia mendapatkan keberkahan jamaah. Kita tahu dalam solat berjamaah tersebut mungkin ada yang khusyuk sekali, ada yang kurang khusyuk, tetapi dia dapat keberkahan apa? Berjamaah. Meskipun dia mungkin kurang khusyuk, dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau majelis ilmu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Majelis ilmu ada seorang datang niatnya bukan untuk ilmu, dia sekedar duduk aja, mungkin nemani, mungkin lagi sesuatu yang lain, dia tidak akan sengsara, tetap dapat keberkahan majelis ilmu, apalagi majelis salat berjamaah. Maka seorang yang salat berjamaah kemungkinan besar salatnya diterima. Kemungkinan besar salatnya diterima oleh Allah, ya. Meskipun mungkin dalam salatnya ada kekurangan-kekurangan, kenapa? Karena dia mendapatkan keberkahan apa? Jamaah. Dia mendapat keberkahan jamaah, ya. Ya, kita tahu kita ini salat jarang yang bisa khusyuk, ya. Dengan khusyuk yang sempurna, masih jauh dari kekurangan. Tapi dengan kita berjamaah, maka mudah-mudahan salat kita tetap diterima karena Allah memandang keberkahannya jamaah. Kemudian barang siapa yang bisa salat berjamaah, ya, 40 hari, ya, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan dari kemunafikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang salat 40 hari berjamaah dan dia selalu mendapatkan takbiratul ihram, maka akan dicatat darinya dua pembebasan. Pertama, bara'atun minan nar, terbebaskan dari api neraka jahanam. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, terjauhkan dari kemunafikan. Ini tanda dia bukan orang munafik, ya. Tanda dia bukan orang munafik, buktinya 40 hari dia bisa continue, bisa komitmen untuk selalu salat mendapatkan takbiratul ihram, ya. Ada di antara antum yang pernah demikian? 40 hari selalu dapat takbiratul ihram? Ya. Ini perkara yang tidak mudah, tapi bisa kita usahakan, ya. Bisa kita usahakan. Kemudian juga di antara keutamaan salat berjamaah, Allah menyiapkan surga bagi orang yang pergi ke masjid dan menunggu salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man goda ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw raha." Barang siapa yang pergi di pagi hari menuju masjid, aw raha, atau di sore hari, di petang hari menuju masjid, pokoknya dia ke masjid. Mau di subuh hari, mau di siang hari, waktu duha atau di waktu petang, maka Allah siapkan di surga baginya nuzulan, hidangan. Setiap dia pergi, Allah siapkan hidangan. Setiap dia pergi, Allah siapkan hidangan. Yang hidangan ini akan dia nikmati nanti kalau dia sudah meninggal dunia. Meninggal dunia, dia sudah di akhirat masuk surga, ternyata hidangan ini ternyata terkumpul begitu banyak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullama goda aw raha." Allah siapkan hidangan baginya setiap kali dia pergi, di pagi hari atau di petang hari. Bayangkan orang kalau pergi ke masjid salat berjamaah, paling tidak minimal 5 kali dia bolak-balik ke masjid. Setiap hari paling tidak Allah siapkan 5 hidangan baginya.
Bagaimana kalau dikumpulkan nanti pada hari akhirat? Ya, maka ini membuat seorang terpacu, ya. Jangan salat di rumah lah. Ya, meskipun istri menarik tangan kita, kita bilang nanti sayang, ya. Habis ini nanti, tenang, sabar. Bismillah. Karena kadang-kadang istri, ya sudahlah, mijit dulu, mijit apalah ini. Uzur katanya, uzur syar'i. Bilang bismillah nanti. Saya mau cari hidangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih hidangan bukan presiden, bukan raja. Yang kasih hidangan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang akan saya nikmati nanti di kemudian hari, ya.